Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu, dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin banyak dari kita yang gak asing jika mendengar nama Ariel Sharon. Ya, dia adalah Perdana Menteri Israel yang ke-11 yang menjabat dari 7 Maret tahun 2001 sampai 14 April tahun 2006. Ariel Sharon memiliki nama asli yaitu Schenerman. Dia lahir di Farar Malal, Palestina tahun 1928 dan meninggal mengenaskan pada tahun 2014 di Tel Aviv, Palestina. Di dalam lingkup kehidupan keluarganya, Ariel Sharon sudah didoktrin sedari kecil oleh keluarganya untuk mendukung gerakan Zionisme. Ada yang menarik dari kisah kematian Ariel Sharon ini, teman-teman. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia di akhir penghujung hidupnya. Ariel Sharon pernah terbaring koma selama 8 tahun dalam kondisi sangat tersiksa. Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tidak bisa lepas dari kekejaman Zionis terhadap tanah Palestina, sampai-sampai dia dijuluki si tangan besi. Karena selama hidupnya tak terhitung berapa nyawa warga Palestina yang dia bantai. Dia adalah biang dari terbunuhnya warga sipil Palestina, yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Sharon menjelma sebagai sebuah teror yang mengerikan. Itu jet-jet tempur dan pesawat tanpa awak meluncurkan roket yang menghantam pemukiman Palestina, hingga membuat lebih dari 100 warga Palestina meninggal hanya dalam waktu seminggu saja. Sosok Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban waktu itu di panggung politik Timur Tengah dan internasional. Ariel Sharon merupakan seorang figur yang kontroversial. Sharon adalah jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruangan operasi untuk dilakukan pembedahan. Dia memiliki luka yang membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya hingga membuatnya membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari tahun 2006, pertama kalinya dia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem dan kemudian di Sheba Medical Center, Tel HaShomer. Menurut Komite Keuangan Knesset, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,25 triliun rupiah. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit, Yigal Bossem Levi, kepada kantor berita Associated Press waktu itu. Saat itu, Sharon memasuki usia 85 tahun. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatannya. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti ini, Shlomo Segev, dokter senior yang merawatnya, mengatakan bahwa jika dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dalam keadaan seperti itu hingga lewat usia 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator, dalam sebuah ruangan khusus di rumah sakit Tel HaShomer di sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekadar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Semua orang telah melupakannya, kata Renan Gisin, mantan penasihat Ariel Sharon. Cobalah pegang tangannya, belai rambutnya yang memutih, dan sapalah dia dengan bahasa Arab yang sangat dibencinya. Kaifa haluk, ya Sharon? Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulans. Dia terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media, sebab saat itu keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Semenjak Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kishon Gallery, Sharon asli terbujur kaku tidak sadarkan diri beberapa kilometer jauhnya di Sheba Medical Center, Tel HaShomer. Sharon, yang akrab dipanggil Arik, terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah. Beberapa media internasional mengabarkan bahwa dia sudah mati. Ya, Sharon sudah mati. Hal itu wajar saja, karena setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari tahun 2006 oleh tim dokter saat itu di Rumah Sakit Hadassah,
Keesokan harinya Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Pada hari ke-6, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar dengan cara mengurangi dosis obat anestesi. Ia pun kemudian bisa bernapas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respons terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya. Tetapi Sharon, yang sudah berpindah rumah sakit, tidak juga bangun, meskipun keluarga sudah memperdengarkan alunan musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya, seperti yang disarankan oleh dokter. Hari berganti pekan berganti bulan. Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja, berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah ke paru-paru, ke ginjal, ke dalam darah, begitu seterusnya. Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburuk keadaannya. Tim dokter yang merawatnya menyampaikan 2 kabar tentang Sharon, yaitu kondisinya memburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil tetapi tetap dalam keadaan koma. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, beredar kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama dan terus berulang. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepadanya karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Dalam mimpi itu, Sharon disiksa, dirantai tangan dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Tiada yang tahu akan derita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu kecuali asisten pribadinya. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada khalayak di Israel pada tahun 2008. Berita itu kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, lalu tersebar luas. Demikianlah kita saksikan keadaan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharon merupakan musuh Islam yang sangat kejam dan gemar menumpahkan darah. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Namun ia masih hidup. Pada usia 14 tahun, Ariel yang menerjemahkan dukungannya terhadap Zionisme dengan cara menyerang rakyat Palestina itu mulai masuk organisasi bersenjata. Ia bergabung dengan kelompok mafia Haganah dan beberapa tahun kemudian masuk Satuan Infanteri Israel, Brigade Alexandroni. Sebagai militer yang gemar melakukan serangan brutal, Ariel kemudian menjabat komandan dan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Pada 11 Januari tahun 2014, Ariel Sharon meninggal dunia dalam kondisi tragis setelah 8 tahun mengalami koma dan hidup tanpa alat bantu pernapasan. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.